Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joker Teknik. Di video kali ini saya akan mengerjakan mobil Toyota Reborn produksi tahun 2017 teman-teman. Yang mana mobil ini keluhannya lampu airbagnya itu menyala. Terus untuk horn atau klaksonnya ini kadang tidak bunyi. Posisi setir lurus kadang tidak bunyi, kadang bunyi. Jadi kalau saat posisi lurus di press klakson tidak bunyi, tapi sedikit dibelokkan dia bunyi. Jadi di sini dengan adanya tanda dari airbag lag on dan klaksonnya juga kadang tidak bunyi, maka ini bisa disebabkan oleh spiral cable. Jadi saya akan melakukan penggantian spiral cable pada mobil Toyota Innova ini. Oke teman-teman, untuk langkah pertama saat mengganti spiral cable, yaitu kita harus membuka steering pad dan steering wheel ini. Jadi di sini pada sisi sebelah kiri ada koper. Begitu juga di sebelah kanan. Jadi di sini kita bisa congkel kopernya melalui coakannya ini. Kita congkel. Oke, begitu juga dengan sisi sebelahnya teman-teman. Ini dia kopernya. Oke, kelihatan. Jadi kita congkel juga, kita keluarkan kopernya. Oke, setelah koper itu dibuka, maka kita bisa melihat ada besi pada bagian bawah ini dia. Dan juga pada bagian atas, teman-teman. Itu dia. Jadi besi itu kita bisa congkel atau tusuk menggunakan obeng. Jadi untuk membuka steering pad ini, kita congkel besinya itu, teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat besinya. Ini dia yang bagian bawah. Jadi kita congkel ke atas, maka steering padnya akan keluar. Dan untuk pada bagian atas kita bisa tekan ke dalam. Oke, begitu juga dengan sisi sebelahnya teman-teman. Oke, setelah itu kita pastikan posisi setir dan roda lurus sebelum membuka steering pad ini. Karena kalau tidak lurus maka akan merusak spiral kabel yang baru saat pemasangan. Oke, kita matikan dulu mesinnya. Kita buka steering padnya. Ini dia. Jadi pada bagian dalam ini terdapat konektor untuk airbagnya, airbag inflator, dan satu untuk horn. Jadi untuk membukanya cukup kita congkel pada bagian yang kuning. Oke, setelah kuning keluar kita congkel yang orange. Oke, sekarang untuk steering padnya sudah kita lepas teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, sekali lagi. Pastikan untuk posisi setirnya lurus, agar saat pemasangan tidak akan melenceng atau miring. Jadi di sini terdapat mur berukuran 19 mm. Jadi kita bisa buka murnya ini. Setelah itu kita buka steering wheelnya. Setelah itu kita buka koper ini yang di bawah steering wheel. Setelah itu kita baru bisa melakukan penggantian untuk airbagnya. Maksudnya untuk spiral cable. Inilah spiral cable ini teman-teman, berada persis di bawah steering wheel. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan kunci soket dan disambung dengan power handle. Jadi kita bisa masukkan seperti ini.
setelah itu satu tangan menahan setir dan satu tangan menahan atau memutar kuncinya teman-teman. Oke, sekarang sudah kendor. Dan juga yang perlu diketahui untuk pengencangan, jangan melebihin atau jangan terlalu kencang, karena akan mengikat murnya ini atau steering wheelnya ini sangat kencang, maka akan susah melakukan pelepasan pada kemudian hari. Oke teman-teman, setelah murnya dibuka, kita bisa mengetok pada sisi kanan dan kiri untuk steering wheel. Oke, kita ketok terus begitu sampai steering wheelnya ini lepas dari as dari steering kolomnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah steering wheelnya kendor dari asnya itu, jadi kita pastikan lagi posisi setirnya benar-benar lurus sebelum kita melepas steeringnya secara komplit. Oke, kalau setelah lurus, kita buka dulu kabel yang ke spiral kabelnya. Ini dia. Setelah itu terus kontrolnya juga kita lepas semua. Oke, setelah itu kita tinggal angkat steering wheelnya teman-teman. Oke. Jadi pada steering kolom koper ini memiliki baut charging sebanyak di atas 2 buah. Kita lihat di bawah ada atau tidak. Oke, 1 buah di bagian bawah teman-teman. Jadi untuk melakukan penggantian spiral kabel tidak memerlukan peralatan khusus, hanya menggunakan obeng dan kunci 19 untuk mobil Toyota Innova ini. Dan apabila mobil atau kendaraan teman-teman mengalami hal yang sama atau kendalanya persis seperti mobil ini, maka bisa dipastikan kalau itu kerusakannya melalui spiral kabel teman-teman. Oke teman-teman, setelah bautnya ini dilepas, untuk membuka koper ini kita bisa menekan pada bagian sisi sebelah kanan agar lebih mudah. Itu dia, otomatis dia akan retak sendiri. Jadi karena di sini ada locknya. Begitu juga dengan sisi yang kanan, tadi kiri. Oke, sini juga terdapat lock bagian bawah. Oke, kalau sudah renggang gini, kita bisa goyang-goyangkan dan kita lepas kopernya. Begitu juga koper pada bagian atas. Oke, di sini kita lihat ada kabel kuning, soket kuning maksudnya, yaitu kabel untuk airbagnya teman-teman. Sedangkan di sini di bawah ini terdapat kabel juga atau soket. Oke teman-teman, setelah semua soket terlepas 1, 2, dan 3, sekarang kita lepas spiral kabelnya, yaitu pada bagian bawahnya ini. Pada sisi ini terdapat locknya, ini dia. Jadi kalau kita tidak tahu posisinya, kita bisa melihat spare part yang baru, maka disitu akan kelihatan di mana saja posisi. Oke, setelah bagian kiri dilepas, pada bagian atas juga terdapat 1 buah locknya teman-teman. Ini dia, kita angkat. Dan pada sisi sebelah kanan juga terdapat, karena posisinya susah untuk digapai pakai tangan, jadi saya menggunakan klip gini. Kita congkel saja. Oke, sudah keluar otomatis teman-teman spiral kabelnya. Ini dia. Jadi untuk spare part yang baru biasanya tidak terdapat steering angle sensor.
Ini dia, ini steering angle sensor. Jadi kita lihat spare part yang baru, karena ada dua pilihan, ada yang include steering angle sensor dan juga bisa hanya membeli untuk spiral kabelnya saja teman-teman. Kita lihat untuk spare part yang baru apakah sudah termasuk steering angle sensornya apa tidak. Kalau tidak, maka kita akan pakai steering angle sensor yang lama. Oke, ini dia teman-teman, tidak ada steering angle sensornya. Jadi kita lepas steering angle sensor yang lama, kita pasangkan ke yang baru. Oke, ini dia teman-teman, steering angle sensornya sudah dilepas. Untuk posisi locknya yaitu 2 di bagian depan. Setelah itu 2 di bagian sebelah sini, 1 dan di sini 1. Jadi setelah kita congkel satu persatu, maka steering angle sensornya akan keluar teman-teman. Oke, dan ini spare part yang baru. Jadi kita akan pasangkan steering angle sensornya. Dan untuk steering angle sensor di sini ada knox yang gede dan yang kecil. Jadi jangan terbalik teman-teman. Karena saya pernah mendapatkan mobil yang bermasalah dengan steering angle sensornya. Jadi lampu tractionnya selalu menyala gara-gara steering angle sensornya ini rusak teman-teman. Jadi kita luruskan dan kita pasangkan posisinya yang sesuai. Oke, setelah masuk baru kita tekan teman-teman. Kita pastikan benar-benar ngelock semuanya. Oke, setelah itu kita pasang kembali spiral kabel yang baru ini. Jadi setelah kita ganti yang baru, kita pasangkan, kita tekan saja. Oke, setelah itu kita pasang kembali soket-soketnya teman-teman. Oke, tadi kan ada 3 soket. Ini dia, kita kembalikan. Setelah itu kita pasang kembali kopernya dengan cara memasang koper pada bagian atas terlebih dahulu. Oke, setelah koper terpasang, kita pasang koper bagian bawah. Setelah itu kita pasang kembali steering wheelnya dan kita pasang kembali steering partnya. Setelah itu kita cek apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Oke teman-teman, sekarang untuk steeringnya sudah saya pasangkan kembali. Kita lihat fungsi dari hornnya sudah berfungsi dengan baik. Setelah itu kita lihat untuk lampu airbagnya. Oke teman-teman, untuk lampu airbagnya sudah padam otomatis, yang mana berarti positif sebelumnya kerusakannya pada spiral kabel, yang mana spiral kabel itu terjadi open circuit. Jadi apabila kita hubungkan alat diagnos atau Dextrim dan sejenisnya, maka disitu akan terbaca history open in circuit, yaitu artinya spiral kabel itu terjadi open circuit. Jadi setelah kita lakukan penggantian, maka lampunya akan padam dan airbagnya sudah berfungsi kembali. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya.